bersujud dan berdoa dekat dengan Tuhan kami. Artinya Tuhan kami itu nggak satu di tempat doang. Yang ketika kami bersujud dan berdoa, maka kami dekat dengan Tuhan kami. Lah kalian gimana bang? Harus ke Yerusalem dulu. Terus kalau nggak mampu nggak ada duit gimana? Kalau nggak mampu nggak ada duit, ya kita kan berjuang kan? Kita kan berjuang. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu punya duit bisa ke Yerusalem? Ya kalau banyak duit, kalau ada duitnya bisalah jarak ke Yerusalem. Darah Yesus. Iya berarti selamanya nggak akan bisa berinteraksi dengan Tuhan ya. Kalau nggak ada duitnya. Nah kami kan kenapa dengar lu bang? Gini bang. Iya bentar. Kenapa orang Islam itu dikatakan kenapa tidak dekat samping Ka'bah kota Mekah maupun Madinah? Nggak di situ mereka. Kalau di situ tentu orang-orang Islam yang di luar daripada Arab Saudi tidak mampu ke sana. Karena contoh kayak aku tidak mampu ke sana untuk membayar tiket pesawat. Tapi Rasulullah tahu umatnya itu bukan cuma di Arab Saudi doang, akan seluruh dunia. Jadi Allah menyampaikan begitu, Rasulullah menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Nah sekarang Kristen gimana dengar Tuhannya? Gimana? Dengarnya harus ke Yerusalem. Ketika mau jumpain itu kalau ada mayatnya, kalau nggak ada mayatnya gimana? Gimana bang? Kalau nggak ada mayatnya? Kalau nggak ada mayatnya gimana? Entah bekasnya kayak apa kayak kayunya kayak? Dia kan udah dalam kuburan itu dia kan udah naik ke surga. Bangkit dia. Yang naik apanya? Rohnya? Ya yang bangkit itu rohnya atau kedagingan? Roh yang bangkit. Yang bangkitnya yang roh atau kedagingan? Gimana cepat tinggal? Bukan. Matikan dulu teleponmu matikan dulu. Ya. Telepon matikan dulu. Nah, pertanyaannya, yang bangkit itu kedagingan apa kerohannya? Masalahnya aku ini bukan saya menyerah, saya karena mengisi minat ini. Bukan pertanyaannya, yang bangkit itu, iya nggak apa-apa. Yang bangkit itu kedagingan apa kerohannya? Ya, karena Pak yang Edi TV. Bukan pertanyaan aku, menurut keimananmu, yang bangkit itu kedagingan apa kerohannya? Malah Pak, nelpon Edis. Lagi nelpon Edis TV. Lanjut Bang Paru, lagi nelpon si Kudis dia Bang Paru. Ditanya gitu sama si Kudis ya, bilang Kristus Kudis, yang si Sal nanya nih, yang bangkit itu kedagingan apa kerohannya, bilang gitu. Tanya ya gitu nanti. Bang Sal nanya bilang, pertanyaannya yang bangkit itu. Terima kasih ya, saya nanti coba Bang ya. Oke, nanti tanya ya sama Kristus Kudis tipis ya. Tipis. Ya. Yang bangkit itu kedagingan apa kerohannya gitu ya. Oke, PR. Masalah itu saya nggak tahu, soalnya aku sekolah rendah. Oke, nanti PR ya, tanya Kristus Kudis TV ya. Abang yang bikin PR, kalau aku PR aku tinggi, nggak bisa terlawan abang Tuhan saya. Saya bisa menghidupkan orang. Tuhan atas izin siapa dia? Enggak, pertanyaannya gue lari dulu. Saya mau misi. Oke. Ya. Lalu berkati semuanya. Jangan assalamualaikum. Tuhan memberkati. Apa mau mandi minyak Bang Paru, gara-gara abang tadi tuh Bang Paru, dia nggak tabrakan mobilnya, kejatuhin ke jurang, dia mau mandi minyak tuh, tengok tuh. Bujang inam Pak, 1000 bujang inam. Tuan kakak, tuan saya kuat Bang. Lagi pikir. Bujang inam. Nah kan
ini kumat kok. Kalau nggak malu lah minta-minta mesti jalan. Kayak gitu ajaran Islam. Kumat. Gimana sih lo? Kumat. Botol banget. Kumat. Ajaran Islam minta-minta lah kalian pinggir jalan supaya bangun masjid. Lebih malu lagi punya Tuhan nggak bercelana. Aduh, goblok banget lo. Lebih malu lagi punya Tuhan nggak bercelana. Bikin malu lu Punya Tuhan nggak berbaju. Ngemis di pinggir jalan supaya bisa bangun masjid. Kawin cerai. Lebih malu lagi punya Tuhan tak bercelana tak berbaju cuman berkolor. Keluar kekuatan Bang Paru. Makanya jangan mati-mati kau. Nora lonte, bujang inam mah Nora. babi bujang inam mamakmu. Bujang inam. Mengemis-ngemis mau di jalanan heyang. Bujang inam. Teman tolin Nora. Mamak kau sini kutole, mamak kau sini. Mamak kau sini kutole, mamak kau sini. Sekarang kan agama Islam boleh mamak kau sini kutole. Mamak kau sini kutole bujang. Bujang inam, sini mamak kau kutole sini. Sekarang alamat kau di mana? Di sini. Di mana kau? Aku di Padang Bulan. Padang Bulan. Sini. Ya sini. Kau enggak ada goblok. Tolor. Anak lonte. Anak di Barbis tuh. Eyang. Sherlock lah kok, Sherlock tuh sama Bang Erik, Sherlock lah. Iya di mana? Kau di mana? Kau Sherlock. Kau di mana? Sherlock. Di mana? Di mana kau? Ini catat nomor WA aku. Iya. Berapa? 0853. Ya. Udah. 7281. Oke. 6942. 7281 6942. Iya. Nah. Kemana kita nih, Bu? Mana dia? Gak tahu diturunkan kayaknya, dia udah melanggar ini aturan dia. Babi Bang Paru yang sudah. Enggak, ini ya. Nah, itu mukanya itu. Halo. Oh, Bang Farouk. Halo Bang Farouk. Ya. Oh, Kak Nora, apa kabar Kak Nora? Alhamdulillah, siapa ini? Salam aja Kak dari Bukit Tinggi Kak. Oh, Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Mau titip pesan lah buat oten-oten anjing nih Kak. Ya, silakan. Boleh kasar sedikit nggak Kak? Boleh. Agak banyak juga nggak apa-apa Bang. Oten anjing. Ya, tapi nggak semua ya Bang, nggak semua Bang, jangan semua, yang penghujat aja Bang, dikhususkan ya. Oke. Oten anjing. Kau nabiku, kau ina, kau bayangkan pakai otak kau di dalam Al-Quran deh. Apa namanya tuh? Api di dalam laut, besi NASA mengakui besi ini apa namanya? Bukan diturunkan dari bumi itu. NASA mengakui dalam Al-Quran besi diturunkan dari atas ke bawah. Apalagi proses pembentukan manusia. Ada kira-kira 1000 ayat lah di dalam Quran. 830 udah terkonfirmasi sekarang. Kalau nggak dari apa nih? Dari Tuhannya sendiri ya, nggak mungkin lah ibadah umat Islam nih. Kau apa namanya? Kau itu poinnya aja Bang, poinnya buat memurtadkan. Ya kesal aku Bang, Nabi aku dinina terus Bang sama tonton tolol nih. Pakai otak kau baca Al-Quran tuh. Kalau nggak tercerahkan kau nggak apalah gitu kan. Ini Nabi kita pedofil dibilang zaman itu orang banyak berperang, wanita nih nggak ada harganya. Siapa yang turunkan? Kena dia? Sinyal mungkin sinyal. Itu udah lewat. Sekarang kan pas kita ngumumkan. Encus Gondrong hadir.
Ya, di sini kita kan bukan menghujat ya teman-teman Kristen. Kita di sini menyampaikan suatu kebenaran yang datangnya dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yang namanya Tuhan kan itu disembah. Ya kan, kita kan menghambakan diri, merendahkan diri kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Siapakah dia? Tentu Yesus bukan Sang Pencipta, dia nggak pernah menciptakan. Jadi kalau sesuatu yang tidak pernah sama sekali menciptakan, ya, dia tidak layak untuk disembah. Makanya kita umat yang beragama, kita mengakui keberadaan Tuhan, maka kita harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nggak ada penghujatan di sini. Jadi kalau kalian menuhankan Yesus, kan, dan kami mengatakan bahwa Yesus itu begono begini, wajar karena dia makhluk. Ya. Makhluk itu wajar kalau diolok-olok. Nah, sekarang terkait Yesus yang mana yang kami olok-olok? Yesusnya anak Bunda Maria atau Yesus palsu? Karena menurut Yesus yang dikatakan anak Bunda Maria, dia mengajak orang Bani Israel untuk mewaspadai, berhati-hati dengan para penyesat-penyesat palsu. Yesus palsu, Kristus palsu, dan Mesias palsu. Jangan kau ikuti dia, kata Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Dia menyesatkan banyak orang. Nah, berarti tentulah kata Yesus itu pengikutnya ada dari pengajaran si Yesus palsu ini, Kristus palsu ini. Siapakah mereka? Tentulah Bani Edi. Bentar Bang, sapa tamu dulu Bang ya. Bayu, selamat sore Bayu. Darah Yesus. Nah, akan ada ini Bang, Bang Erik. Kan kata Yesus, kan Yesus pernah berpesan kayak gini kan. Waspadalah terhadap yang ada orang yang mengaku sebagai yang menggunakan namaku, kan begitu kan Bang Erik ya? Iya. Nah, kan kalau memang orang tentara Romawi kan ataupun apa dibilang tentara itu kan pasti tahu kan Yesus yang mana kan? Ketika mereka mencarinya kan dia mengatakan mana Mesias yang kayak mana sih ayatnya? Sabar. Yang dia katain nanti gini, akulah yang kalian cari itu. Nah, iya itu. Siapa yang kau cari itu? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Nah, itu dia aku. Situ. Dari situ kayaknya permulaannya. Oh, itu. dari situ. Ya. Oh, ini ada yang Kristen Pak Bang. Selamat sore Bang. Hah? Selamat sore. Oh, sore. Oten. Apa Oten itu? Abang Kristen tidak? Apa? Abang Kristen tidak? Kristen. Apa itu Kristen? Penyembah anak manusia. Salah. Penyembah Yesus. Oh, itu bukan Kristen, tapi Kristen. Iya, ini dialek bahasa loh. Salah sedikit langsung dimarah-marahin. Aku kan nggak bisa. Kita kan bahasa Indonesia yang baik. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Gini Bang, abang masalah aku ngomong Kristen aja bang protes. Sementara ketika nama Yesus Al-Masih jadi Yesus Kristus, abang protes. Saya mengetes kalau dia memiliki penguasaan dalam berbahasa Indonesia yang baik. Adalah pengikut Kristus. Saya mau menguji Anda. Saya kan mau menguji Anda. Katanya Anda memiliki kepiawaian dalam menguasai. Ya boleh. Boleh dalam menguasai bahasa Indonesia. Oke. Di dalam kitab Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu dengan mereka mengenal Engkaulah satu-satunya Bapa yang benar, Elohim yang benar, ya, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, makna utusan yang disebutkan oleh Yesus itu apa? Oke. Boleh saya jelaskan? Boleh.
Oke, bagus. Menurut bahasa Indonesia ya, menurut bahasa Indonesia ya. Nah, dengar dulu Anda saya kan tadi, jelaskan. ya Anda kan tadi menyatakan kita akan harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Makna daripada utusan yang disebutkan oleh Yesus di Yohanes tadi artinya Boleh saya apa? jelaskan? Boleh, silakan. Diam dulu ya. Ya, iya deh. Kok deh? Iya deh. Aku udah 63 deh. Oh, kau udah 63. Oh, iya. 63 ya. Oke lah. Om lah aku panggilnya nak. Awak masih 30-an. Ya, Ini masih kecil kali rupanya. Iya, lanjut. Iya. Lanjut. Wajar 63 bentar lagi. Iya. Ini kan ya. Dikit aja, nggak panjang-panjang. Jangan ada yang berontak, tenang. Oke. Ini saya jelaskan dari dasarnya. Allah itu menjadi manusia. Kenapa Allah itu menjadi manusia? Yesus mengatakan, Anda kan katanya jago bahasa Indonesia. Kemana-mana larinya Bapak menjadi manusia. Yesus, ya, kita kan membahas tentang bahasa Indonesia ini. Loh, Anda seharusnya boleh dijelaskan, Bang. Adek, boleh dengarkan saya dulu. dijelaskan. Di dalam kitab Yohanes 17 nomor 3, saya bilang tadi, Yesus mengatakan, saya jelaskan akulah di yang telah engkau utus. Nah, itu aku, itu kata Yesus. Akulah yang telah engkau utus. Makna, arti daripada utusan, arti kata utus di dalam bahasa Indonesia itu, arti kata utus di dalam bahasa Indonesia itu apa? Benar, utus. Tenang, bersejelaskan jelaskan ya, tenang. Minta dari dalil aja Bang Yeri, dalilnya. Oke, bisa tenang. Biar saya jelaskan. Yaudah, cepat. Kata utusan adalah gimana mau ngomong di mute. Yaudah, kata utusan adalah gimana mau ngomongin di mute terus? Yaudah cepat, kata utusan adalah dijelaskan dulu baru sampai apanya? Oke. Apa penjelasannya? Coba apa penjelasannya? Tenang. Jangan di-mute ya, baru saya jelaskan. Ya. Oke. Makanya saya bilang Allah itu menjadi manusia. Di mana datanya Bapak Elohim itu menjelma menjadi manusia? Di mana? Tunjukkan dulu datanya. Kemana kau lari ke sana? Saya nggak bertanya tentang hal itu. Mau Tuhan kau jadi sempak koyak pun nggak peduli aku. Aku tanya di situ. Kau kan menguasai bahasa Indonesia. Bahwasanya tadi tentang sisial tadi dia perkara dialek saja. Ya, kamu heboh. Dia menyebutkan Kristen tuh karesteng. Ada yang bilang krisetan. Ada. Aku manggilnya krisetan loh, bukan Kristen. Bukan dialek itu, Krisetan aku manggilnya, bukan Kristeng, oke? Kenapa? Ya, Yesus menyatakan dirinya, dia adalah seorang utusan. Engkaulah yang telah mengutus aku. Itulah kutipan dari Yohanes 17 nomor 3. Makna daripada kata utus itu artinya apa? Jelaskan saja, Bang. Yuk. Jangan kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Musa nggak pernah mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Daud nggak pernah mengajarkan Tuhan menjelma jadi manusia. Maleaki juga nggak pernah. Itu ahli Taurat, rupanya tidak. Loh, kau sok merasa? Aku tanya sama kau, apa hubungannya Taurat dengan karisetan? Ayo, apa hubungannya Taurat sama karisetan? Ayo. Di mute. Ya, apa hubungannya Taurat sama karisetan, Bang? Bilang kalau nggak pandai diskusi jangan diskusi. Ya, ini kau aja nggak bisa menjawab. Ini contohnya orang satu kata tadi aja, kata utus aja kamu nggak bisa. Terus kau bawa ke Taurat. Penjelasan harus dijelaskan biar kamu paham dari dasarnya. Jangan dijelaskan di pertengahan, dari dasarnya dijelaskan biar kamu paham. Oke. Itu kalau kamu nggak dari dasarnya langsung di tengah-tengah, kamu nggak paham. Oh gitu. Loh. Makanya saya bilang, saya mau jelaskan di Mio. Jadi kalau begini pemaparan Anda, ya kalau begini pemaparan Anda, ketika kita mau menuju satu kota, yaitu kota Jakarta, kita harus ke mana? Ke Bangladesh dulu gitu. Bangladesh baru ke Turki gitu. Kalau kita habis ke Turki ke India.
baru Kalau singgah kita ke mau ke Vietnam, Jakarta dulu, baru ke Jakarta gitu. Kita pertama beli tiket dulu. Habis beli tiket, kita mau Itu jelas searah kalau itu beli proses, tiket kan? dari rumah kita Ada ke prosesnya bandara dulu. beli tiket itu searah itu. Itu searah memang. Nah kalau Anda setelah masuk dalam pesawat menuju kota Jakarta, Anda masuk ke Bangladesh, ke Vietnam, ke Turki, ya, ke ini udah loh, harus mau menjelaskan. terus lihat. Udah turun aja lah bang, turun aja. Gak ada ilmunya bang. Turun. Ya turun aja lah, ya turun aja. Nah. Makan malam nanti sama bapak di rumah ya. So menguasai bahasa Indonesia. Jadi kalau aku tulis besar-besar kata UT, UTU, SASN di depan papan tulis, pasti keris setan ini menjawab Tuhan. Yesus sama dengan UTUSAN. Ya kan? Kalau kita orang-orang waras membaca utusan, tapi kalau kita tanya keris setan, katanya apa? Tuhan pasti. Gimana kalian mau cerdas? Gimana kalian mau selamat? Kalian aja berbuat dosa aja pun gak ada larangan untuk berbuat dosa. Karena kalau kalian gak berbuat dosa, sia-sialah pengorbanan Yesus mati di tiang salib. Makanya kalian harus berdosa Kristen. Kristen itu diwajibkan lahir ke dunia harus melakukan yang namanya dosa. Karena apa? Karena kalau tidak Kristen melakukan dosa, maka sia-sialah kematian Yesus menebus dosa keris setan. Yesus masa membakarkan bapaknya Nabi pakai setan kerja. Gali Petro, sore. Ya. Langka karena Petro. Konis. Monitor. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, saya berharap Anda tidak seperti saudara Anda yang tadi. Anda Kristen kan, Bang? Anda Islam? Iya, saya Islam, Bang. Ya, saya Kristen. Oke, Bang. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya tentang keislaman? Atau ada Bible baru yang naik sih, waktu naik. Belum sempat dengar pembahasan tadi. Ya, pembahasannya Yesus kan mengaku dirinya itu adalah sebagai utusan, dan dia juga mengakui dirinya itu adalah sang yang mengaku dirinya itu adalah yang membawa ataupun yang menyampaikan firman di dalam kitab Yohanes 17:3 dan Yohanes 17:8. Iya. Jadi kalau kita cari fakta di lapangan, ya, kita cari fakta di lapangan, siapapun yang diutus, tidaklah boleh dia mengatakan bahwasannya dialah yang mengutus. Itu mustahil, Bang. Artinya, ketika kita memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, setelah dia melakukan hal itu, lalu dia mengatakan kepada orang-orang, dialah yang mengutus, dialah yang melakukannya sendiri. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Bang. Ya? Berarti dia tidak tunduk dan patuh kepada pimpinan, kepada yang mengutus. Justru maka daripada itu, Yesus datang ke dunia sama sekali tidak pernah menyatakan ketuhanan atas dirinya. Maka dia selalu mengaku sebagai utusan. Kodrat antara utusan dan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Beda, Bang. Pencipta sama ciptaan itu beda jauh. Tidak mungkin ciptaan menjadi pencipta.
Dan tidak mungkin juga, mustahil juga si pencipta ini menjadi ciptaan. Itu mustahil. Ketika Anda membuat meja ataupun kursi, apakah Anda mau dibentuk seperti meja dan kursi? Tentu tidak. Itu mustahil, Bang. Itu secara umumnya saja. Nah, Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Lalu kenapa kalian yang mengaku sebagai pengikut Kristus sehingga kalian menuhankan Yesus? Ayo Bang, dari mana pengajaran itu Bang? Sekarang saya. Ya, boleh. Abang Islam kan? Ya Bang, Islam. Abang Islam. Saya pengikut jalan lurus yang pernah diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Abang Islam. Yesus itu kan sesembahannya Kristen. Terus kenapa abang yang jadi panas, jadi nggak terima dengan apa yang diajarkan Yesus kepada orang Kristen, Bang? Itu kan sebagai umat manusia yang beradab dan berakal dan berilmu, kita wajib membela yang benar, Bang. Kita wajib membela yang benar. Kita harus kita menyampaikan yang benar. Jadi kalau ada kesalahan, silakan Abang. Begini Bang, kalau menurut Abang Kristen itu salah, Abang ngomong ke Presiden, para menteri yang melegalkan Kristen yang ada di Indonesia serta Bang, ini bukan tentang ketata negaraan Bang, bukan. Ya, ini tentang keyakinan. Salah. Nah itu sebabnya kalau berbicara keyakinan, Abang yakin ini nggak ada hubungannya sama Presiden Bang. Agama Abang. Iya Bang, itu Bang. Abang kan Islam taat, benar. Yakini aja agama Abang, jalani agama Abang. Kenapa Abang mesti marah-marah dengan keyakinan orang lain? Yang marah siapa? Ada perintahnya, ada perintahnya Bang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa. Sabar Bang, saya baca data Bang. Saya baca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari dari Allah. Katakanlah kebenaran dari Allah. Afal yu'min wa man syaa. Jikalau mereka mau beriman, monggo mereka mau beriman. Afal yakfur. Jikalau mereka mau tetap kafir, stop, jangan kau urus lagi, jangan kau campuri lagi. Itu kata Allah. Kamu hanya sekedar menyampaikan kebenaran yang datangnya daripadaku, bahwasannya Allah itu esa, seperti dikatakan Yesus dalam kitab Markus 12:29. Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, kata Yesus. Ya itu yang disampaikan oleh Yesus, Abang. Nggak usah kutip Alkitab. Kenapa nggak bisa kutip Alkitab? Loh, di mana ada undang-undang? Di mana ada undang-undang di dalam Indonesia tidak boleh membaca kitab suci agama lain? Ada nggak undang-undangnya Bang? Kalau ada undang-undangnya, tentu kami para apologet Islam yang ada di komal-komal TikTok ini, tentu kami sudah ditangkap karena ada aturannya, tidak boleh membahas kitab orang lain. Tapi karena nggak ada undang-undangnya, bahkan Bang di sekolah tinggi ilmu teologi yang disebut STT atau dalam kurung sekolah tipu-tipu itu membahas Islamologi, membahas kitab suci Al-Quran, dan di sana dipelintir-pelintir isi daripada terjemahan dalam Al-Quran. Itu. Kapan Abang duduk di STT? Kapan? Oh Bang. Sini Bu. Iya, supaya kan Abang tahu fakta yang ada sebenarnya, bukan cuma dengar-dengar orang. Kan begitu. Berapa lama Abang di STT? Yang Abang katakan tadi sekolah tipu-tipu. Halo. Sebentar Bang, saya lagi mengurus tamu saya. Oke. Sekarang saya giliran. Ya boleh Bang, silakan. Tadi Abang bilang di yang Abang baca tadi, kalau orang kafir nggak usah dicampur. Bang Dio minta naik itu teman-teman. Bang Dio minta naik, udah dah. Sekarang begini Bang. Bang Onis, kau belum dengar ya kasus STT Nias ya? Belum dengar ya? Enggak Bang, belum dengar Bang. Belum dengar? Oh ya, kau searching lah di YouTube atau di TikTok sini STT. Enggak ada waktu Bang, maaf. Nah iya, biar kau tahu tuh sekolah tipu-tipu itu menghajarkan penghujatan dan Islamofobia di kampus mereka, sehingga mencetak para calon-calon
pastor, calon-calon pendeta yang anti terhadap Islam sejak awal. Kenapa? Karena di saya turut prihatin, Bang. Saya turut prihatin. Iya, makanya kau cek dulu biar kau tahu. Biar kau paham, oh ternyata begini ternyata ya saudara-saudara Kristen ini seperti ini. Mereka menafsirkan seenak jidatnya tentang agama Islam sehingga melahirkan Islamofobia. Dalam 300 meter, belok kiri ke HM. Kalau si abang tadi bilang STT sekolah tipu-tipu itu tafsiran apa, Bang? Oh iya, kalau aku sepakat kalau dikatakan sekolah tipu-tipu. Ah itu. Kalau kalian menuduh sekolah tipu STT itu pengajarannya tidak benar, kenapa kalian melakukan hal yang sama? Gitu, Bang. Apa yang kami lakukan? Ya, menuduh STT itu singkatan dari sekolah tipu-tipu. Sekolah tinggi teologi Nias mengajarkan kepada mahasiswanya, calon-calon pendetanya, bahwa Allah itu adalah ular naga yang disembah umat Islam. Itu tipu-tipu nggak tuh, Bang? Saya nggak tahu kasus itu, Bang. Nah makanya aku bilang tadi, kalau aku sepakat karena aku punya datanya. Dan kasus itu diangkat di pihak kepolisian, yang menjadi saksi ahli itu aku. Kau mau apa coba? Wah, hebat, Bang, hebat. Saksi ahli ya? Yes. Abang saksi ahli? Ya. Oke. Kalau sekarang yang lagi viral, banyak gereja yang dibubarkan, Kalau lari kemana-mana begini. Enggak, maksudnya ini kan abang saksi ahli soal keagamaan. Itu tanggapan abang gimana, Bang? Yang pertama, banyak gereja. Itu gereja mana aja, Bang? Coba sebutkan. Banyak itu minimal 3. Sebutkan satu namanya. 3 namanya. 3 gereja. Saya tahu kan abang suka buka YouTube. Saya tadi bilang saya kurang ada waktu buka abang yang YouTube. mengklaim, saya minta keterangannya. Banyak gereja yang dibubarkan itu gereja apa aja? Coba sebutkan. Saya sih cuma lihat Permadi bilang di YouTube tahun 2024 ada begitu banyak gereja yang ditutup, Bang. Ya sebutkan itu gereja apa yang ditutup itu? Sebutkan datanya. Iya, orang beribadah itu banyak yang dibubarin, dianiaya, dihancurin. Banyak. Enggak, sebentar, ini framing loh, Bang. Abang ini bicara di medsos loh, ini direkam loh, masuk YouTube loh. Iya, bagus. Gerejanya apa aja? Gerejanya apa aja yang dibubarin itu? Banyak itu, minimal 3 kau sebutkan. 1, gereja apa namanya? Ya nantilah kalau ada waktu abang boleh buka YouTube lah. Gereja apa aja yang dibubarin. Abang jadikan si Permadi Arya sebagai narasumbernya, Bang. Si Permadi Arya pun longor, kau pun ikut longor juga. Aku sebutkan data STT Nias. Saya sebagai saksi ahli. Anda nggak percaya? Silahkan cek nama saya di pihak kepolisian. Ya bagus kalau abang saksi ahli. Artinya abang membela kebenaran kan? Pakai data dong. Abang membela kebenaran. Oh iya dong. Kan? Iya dong. Ya. Kalau yang di Sukabumi itu abang membela nggak kasus di Sukabumi? Apa kasusnya? Itu yang rumah di tempat anak-anak retreat itu dihancurin, gimana, Bang? Abang kan suka bela kebenaran. Dihancurin. Abang benar nih dihancurin. Ya, ini kan kasusnya udah di TV, udah di mana? Dihancurin apa dihentikan? Sebentar. Itu rumah ibadahnya dihancurin apa dihentikan? Rumah ibadahnya. Nah, dihancurin enggak? Kaca-kacanya dihancurin, orang-orangnya dibubarin, pagarnya dirusak. Oke, anggaplah begitu ya, sesuai klaimmu tadi. Sekarang aku tanya kau, rumah ibadah dulu, Bang. Ada izinnya nggak itu rumah ibadah itu? Ini kan orang ibadah. Asal ngomong aja lah, Bang, ini. Itu kan orang lagi ibadah, Bang. Oke. Itu orang lagi ibadah, pembekalan rohani. Terus abang lagi ibadah kenapa? Itu dibubarin. Rumahnya dirusak. Nah, makanya aku tanya abang tadi, itu mereka melakukan hal itu ada izinnya nggak itu rumah ibadah itu? Bang, ada izin nggak? Itu dulu kita bahas. Bang, orang lagi beribadah harus minta izin, Bang. Rumah ibadah loh, bukan ibadahnya. Ya ampun.
Gimana Iya, sih itu bukan rumah ibadah, Bang. Itu orang lagi berkumpul. Kalau itu bukan lagi ibadah. Kalau itu bukan rumah ibadah, kenapa mereka rutin ngumpul-ngumpul di situ bikin keributan? Teriak-teriak, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Kenapa? Bukankah rumah ibadah itu sudah ada peruntukannya? Kalian mau beribadah bebas. Kristen nggak dilarang beribadah. Bahkan umat Islam lebih toleransi, mengajarkan kalian toleransi. Iya, terima kasih. Cuman ya, Bang. Bang, apa mereka pakai toa waktu mereka ibadah? Sebentar. Berapa toa yang mereka pakai, Bang? Sebentar. Kita komparasi lagi ibadah, gak boleh diganggu kan? Sekarang gue tanya kau, Bang. Orang lagi sholat Idul Fitri dibantai, dibunuh semuanya, Bang. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, perempuan dibunuh semua di Ambon tahun 1999. Itu pantas gak itu, Bang? Itu salah, Bang. Abang kan tahu kebenaran. Makanya, yes. Makanya itu salah, tadi kita bahas dulu. Mereka melakukan, dengarkan, Bang. Dengarkan. Orang-orang yang melakukan pengerusakan, melakukan anarkisme, apapun bentuknya, itu tidak kita benarkan. Oke? Iya, betul. Saya setuju. Orang yang beribadah, kasus yang di Sukabumi itu bukan rumah ibadah, tapi mereka jadikan rumah ibadah. Makanya diprotes oleh warga. Berkali-kali diingatkan, nggak digubris. Jadi jangan salahkan. Ada asap itu karena ada api, Bang. Nggak digubris. Bukan berarti jadi sekarang begini, Bang. Anarkisme itu nggak benar. Semua, kau catat itu baik-baik. Semua tindakan anarkisme, apapun alasannya, nggak dibenarkan. Iya, saya setuju, apapun Bang. Alasannya. Setuju. Kalau abang melihat orang ibadah sudah diperingatkan berkali-kali jangan beribadah, apa abang punya hak untuk membubarkan mereka? Kita kan punya pemerintah. Saya nggak punya hak. Enggak, kalau abang tanya saya, apakah saya punya hak? Saya nggak punya hak untuk membubarkan. Kan saya sudah bilang. Ya, ini kan gambaran orang-orang yang merusak gitu. Kan abang tahu kebenaran, abang suka bela kebenaran, kan begitu, Bang? Ya. Makanya gue artinya yang berbuat begini, Bang. Lucu abang ini ya. Ketika begini ya, Bang ya. Ketika abang jamret orang umpamanya ya. Ini contoh aja, jamret orang. Terus abang ketahuan nih, digebukin sama warga. Siapa yang salah, Bang? Abang yang salah atau warga yang salah? Jelas penjamret yang salah, Bang. Tapi yang menggebukin itu juga salah, Bang. Betul sekali. Itu juga salah, Bang. Kan ada pihak berwajib. Artinya, betul. Aku sepakat itu. Artinya begini, Bang. Kalau abang nggak menjamret, nggak mungkin abang dipukul begitu, ya kan? Kalau kawan-kawan Kristen, oknum Kristen yang di Sukabumi itu nggak melakukan hal seperti itu, nggak mungkin warga itu resah dan melakukan hal seperti itu. Makanya aku bilang tadi, abang nggak mengerti perumpamaannya. Ada asap itu karena ada api. Nggak mungkin nggak ada api, pasti ada api sekecil apapun itu. Saya ngerti, Bang. Saya ngerti itu. Saya sepakat dengan itu, Bang. Tetapi kita kan ada di NKRI. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan, kita punya pihak berwajib, kita punya polisi. Makanya kita tidak punya hak untuk membubarkan, menganiaya orang yang lagi ibadah, Bang. Gitu, Bang. Makanya dari tadi sudah aku bilang abang nggak paham ya? Saya paham, Bang. Saya paham. Ya udah. Kalau paham ya bagus. Jadi jangan lagi abang ngemis-ngemis, nangis-nangis. Wah, itu kan kita punya, kami tahu itu, makanya ditangani oleh di pihak kepolisian. Dan kami pun mendukung hal itu, ditangani di pihak kepolisian supaya meminimalisir anarkisme yang terjadi. Makanya aku bilang tadi, jika seandainya teman-teman Kristen di Sukabumi sana nggak melakukan hal seperti itu, nggak mungkin warga di Sukabumi itu melakukan hal seperti itu juga. Ada asap itu karena ada api, Bang. Makanya aku analogikan dengan menjamret tadi. Kalau abang nggak menjamret, ketahuan di massa oleh warga, nggak mungkin abang bisa seperti itu. Coba kalau abang nggak menjamret, aman abang. Siapa suruh abang jamret? Iya, Bang. Kan begitu. Bang. Tapi kalau ada orang menjamret, Bang, saya akan laporkan ke polisi. Bukan hak saya untuk menghakimi dia, Bang. Iya, Bang, itulah yang kita namakan respon orang. Jadi dibenarkan oleh abang ya. Sebentar. Abang, sekarang bertanya abang, ketika abang berada di lapangan di tempat itu, apa yang abang lakukan kira-kira? Lapangan mana ini, Pak? Yalah, itulah kasus yang tadi abang sebut. Gimana ya, Bang? Itu. Bang, begini, Bang. Bentar. Ya udah.
Salah jalan. Salah jalan. Salah jalan. Santai aja Bang. Kita ngobrol biasa aja. Diskusi aja Bang. Ya jadi Bang, kesemuanya itu harus ada izin daripada pemerintahan setempat gitu. Ya boleh sembarangan. Umat Islam aja pun apabila dia tinggal di mayoritas Kristen, tentu dia juga sulit untuk membangun tempat ibadah. Abang hanya menilai di mana abang tinggal itu di daerah di negara mayoritas Islam. Coba Anda berada di posisi mayoritas Kristen. Apa yang terjadi dengan saudara kami di sana? Contoh seandainya Indonesia ini mayoritas beragama Kristen, apa yang terjadi dengan umat Muslim yang ada di sini? Apa yang terjadi? Ketika kami membangun tempat ibadah, pasti dipersulit. Pasti itu dipersulit. Jadi Anda nggak bisa melihat dengan mata sebelah. Gitu. Pandang dengan kedua mata Anda baik-baik. Gitu. Jadi tidak melihat sisi kanan dan sisi kiri. Gitu Bang. Itu seharusnya seperti itu. Kita dengan itu Bang. Ketika kita sebagai makhluk sosial, kalau ada orang asing di sekitar kita, seharusnya kita menerima. Ya kan Bang? Seharusnya kita merangkul juga gitu. Kalau ada kegiatan mereka yang positif, yang tidak mengganggu, kenapa kita harus ribut? Ya kan? Lucu Abang ini. Aku tanya Abang ada di lapangan nggak di sana di kejadian? Udah lah Bang. Kejadian udah lah, ntar salah lagi. Dalam 300 lucu meter. Abang ini. Tersalah jalan lagi. Keluar ke kiri. Enggak, Abang nggak di lapangan, nggak di tempat kejadian. Tapi Abang bilang kalau ibadah orang nggak mengganggu apa segala macam. Nggak mungkin lah masyarakat itu bergerak merespon kalau nggak mengganggu. Abang bacalah kronologi peristiwanya. Diingatkan berkali-kali Bang, ditegur oleh RT RW juga. Tetap mereka bandel seperti itu. Gimana Bang ini? Iya sih. Kalau mereka salah ya mereka salah, tapi kita punya pihak berwajib, pihak berwenang. Itu bukan kalau memang salah untuk menangani kasus itu. Kita tidak punya hak ketika mereka salah, terus kita punya niat untuk menghakimi di tempat, nggak boleh itu. Betul. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Ini kan kasus yang kita baca, sampai merusak. Yang kita baca di laporan di media sosial atau dari teman-teman yang ada di sana. Mereka itu sudah diingatkan, kawan-kawan Kristen itu sudah diingatkan berkali-kali, tapi masih tetap melakukan seperti itu. Kumpul rame-rame. Yang harusnya mereka ke polsek. Bukan, sebentar. Yang ngumpul-ngumpul itu bukan warga sekitar, warga jauh yang datang di situ. Itu loh Bang. Iya, bukan. Nah, kalau kita main hakim sendiri itu salah, itu keliru. Ya, sepakat aku dengan itu. Tapi ingat Bang, kejadian yang sifatnya spontanitas. Ya, respon itu nggak bisa kita duga-duga Bang, nggak bisa kita atur harus terjadi begini, nggak bisa. Makanya aku bilang tadi kalau kita nggak di lapangan susah kita mau komentar kalau kita nggak di lapangan. Kejadian seperti itu hal-hal yang seperti ini sebenarnya nggak terlalu urgent juga kita bahas di sini sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang ada di lapangan itu lebih tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Gitu. Ya, saya sebagai warga Indonesia juga kasihan. Ini contoh kasus aja. Contoh kasus lah katedral, gereja katedral dan gereja-gereja mewah yang ada di Jakarta ini. Nggak ada tuh digeruduk. Nggak ada digeruduk. Iya Bang. Iya nggak ada. Mungkin saya bisa ngambil kesimpulan. Coba Abang baca itu. Ikhwan Muslimin, maaf saya tinggal di Sukabumi. Pernyataan kaunis menggiring opini menyudutkan. Nah itu makanya aku bilang tadi. Cukup dengan kalimatku. Apa kalimatku tadi? Aku bilang begini. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Harusnya Abang sudah paham itu. Kenapa aku nggak mau lanjutkan pembahasan seperti ini? Karena kita sama-sama, aku dan Bang Kaunis nggak berada di lokasi kejadian. Orang yang paling mengerti itu adalah orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Dan permasalahan saya kan tanya tadi nanya tentang peran Abang yang di dalam satu kasus sebagai saksi ahli yang dimana Abang membela kebenaran gitu. Cuma sampai situ aja Bang. Iya kan aku udah bilang tadi Bang,
Abang nggak dengar ya? Abang maunya seperti apa? Aku bilang tadi, semua tindakan anarkisme tidak boleh kita benarkan. Dan dalam Islam pun dilarang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala enggak larang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah nggak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai keadilan orang-orang yang berbuat keadilan. Itu adalah dalam ajaran kami, Bang. Iya. Kalau aku pun ada di situ, aku pasti melerai. Sudah, kita inikan aja. Ini kita serahkan ke pihak kepolisian. Selesai. Iya, seharusnya seperti itu, Bang. Ya, seharusnya seperti itu. Saya mendukung ide seperti itu, Bang. Iya, itulah yang terjadi, Abangku. Makanya viral. Karena sudah ada yang melaporkan ke pihak kepolisian. Ribut itu. Iya, tetapi begini, Bang. Itu bukan kasus satu-satunya. Ya. Teman-teman Kristen framing. Kami ibadah diganggu kami, padahal kan. Nah, tadi kronologinya sudah kita jelaskan tadi. Iya. Tetapi lewat diskusi ini, semoga banyak orang yang dengar dan sadar bahwa kita seharusnya punya pihak berwajib, pihak berwenang, yang harusnya yang menangani hal itu. Begitu. Kan kasihan anak-anak luka, orang-orang trauma dan lain sebagainya. Bang, jangan inilah, Bang. Jangan framing gitu loh, Bang. Nggak baik, Bang. Enggak, maksud saya ketika kita diskusi seperti ini, orang juga kan bisa menilai bahwa iya memang harus seperti itu. Kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri karena kita punya kepolisian, punya aparat yang berhak untuk tindak. Itulah yang tadi aku jelaskan ke Abang. Abang nggak dengar ya? Iya, kita udah lewat itu, Bang. Makanya saya bilang, kalau kita ngobrol seperti ini dan ada orang yang mendengar, sebisa mungkin hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Wah, gitu kan ya, Bang ini Bang ya, dengarkan Bang ya, dengarkan aku, Bang. Aku ikuti banyak kejadian peristiwa di Indonesia nih, Bang. Kejadian Ambon Poso, kejadian Tolikara, banyak kejadian. Baru-baru ini kejadian STT Nias. Dan aku punya data-datanya. Kalau kasus yang sepertinya Abang ambil, kemudian abang ngemis terus, kemudian harus Abang mencari remis dalam kasus ini bahwa umat Islam begini dan begitu. Waduh, salah tempat, Abang. Nggak begitu. Iya, coba kalau Abang bandingkan itu, kalau Abang bilang kasihanlah itu orang kan banyak anak-anak terganggu, mungkin ada begini. Loh, aku lebih parah lagi, kasihan umat Islam yang dibantai sedang sholat Idul Fitri, sedang berhari raya, sedang berlebaran, sedang berbahagia, pakai baju baru. Mereka bahagia ketemu dengan orang tuanya pulang kampung. Tiba-tiba datang segerombolan dari pasukan Kristen yang sudah siap dengan senjatanya, membantai mereka seluruhnya. Mati semua, Bang. Ribuan manusia beragama Islam yang dibantai di sana. Makanya berangkat teman-teman Laskar Jihad Muslim dari seluruh Indonesia berangkat ke sana untuk membantu mereka. Waktu itu Gus Dur nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita memang tidak membenarkan hal seperti itu, Bang. Saya kira kita semua Abang kan sekarang kan sedang memframing ini. Abang kan sedang kasihan begini, kasihan. Seakan-akan kami umat Islam kejam gitu loh. Padahal yang lebih kejam tuh umat Kristiani. Enggak, karena memang mereka harus berdosa, Bang Dio. Karena kalau nggak berdosa mereka, sia-sia Yesus itu mati di tiang salib. Iya, kasusnya Tibo CS. Kasus Tibo CS adik-beradik itu. Tibo itu orang apa? Kan benar kan, Bang Kunis? Kristen harus berdosa. Kalau tidak berdosa, maka sia-sialah penyaliban Yesus. Sia-sialah dia mengorbankan dirinya. Loh, jadi gimana, Bang? Begini, Bang. Semua manusia itu telah berdosa, Bang. Dan tidak ada perbuatan baik kita yang bisa membayar harga sorga. Sehingga kita harus makanya umat Kristiani itu harus berdosa. Tidak ada lah dikatakan harus berdosa, Bang. Tidak ada dikatakan harus berdosa, Bang.
Ya maka daripada itu Bang, Kristen itu harus berdosa. Karena kan kalian mengimani Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Lalu terkait dengan tentang keadilan, kita kan hidup di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan pemimpin negara kita itu beragama Islam. Ketika ada umat Islam yang melakukan tindakan kriminal sampai menghilangkan nyawa seorang kafir, itu yang menghakimi siapa Bang? Hukum mana yang dijalankan? Hukum Islam kan? Tetap hukum Islam. Apakah si Islam tadi yang sudah melakukan pembunuhan tadi dibiarkan melenggang begitu saja mentang-mentang dia hidup di negara Islam yang mayoritas Islam? Kan tidak. Umat Islam juga yang menghukumnya. Karena dibilang Bang Dio tadi jelas, yang namanya tindakan kebatilan itu tidak boleh dibiarkan. Yang benar harus tetap ditegakkan. Itulah ajaran Islam. Keadilan harus adil. Begitu abangku. Jadi Anda jangan framing seperti itu. Ya harus adil. Ya, makanya tadi saya contohkan, ada umat Islam ya membunuh saudara kafir, apakah dia tidak dituntut? Apakah dia tidak dihukum? Tentu dihukum. Yang menghukum siapa? Hukum negara Indonesia. Siapa pemimpinnya? Orang Islam. Hakimnya siapa? Orang Islam. Yang memenjarakan siapa? Orang Islam. Ya, karena kita kan punya hukum Islam seperti itu. Iya, undang-undang itu dari mana dasarnya? Tidak memandang golongan apa. Undang-undang itu dari mana dasarnya Bang? Kalau bukan dari hukum Islam yang pernah dibawakan oleh Rasulullah kemari ke dunia. Coba kita tanya ke Kristenan, ada nggak undang-undang seperti itu? Nggak ada Bang. Dalam Bible itu tidak diajarkan gitu. Misalnya apa Bang? Contohnya? Tidak kasihilah musuhmu. Ya. Itu salah satunya itu. Gimana? Loh, jelas yang namanya musuh itu adalah seseorang yang harus diperangi. Ya, bukan diajak teman, bukan diajar rangkulan. Nah ini, oke saya contohkan. Kalau diterapkan ajaran Kristen, kasihilah musuhmu. Ada umat Islam membunuh orang kafir, ya, membunuh orang Kristen. Kalau menurut pemahaman Anda kasihilah musuhmu, apakah si Islam ini boleh dibebaskan? Kalau soal aturan begitu Bang, ayat yang Abang angkat, kasihilah musuhmu itu. Bang Erik, itu kita Bang Erik, gini aja, simpelnya begini aja. Kita praktekkan ya, kita terapkan. Dalam 200 kasihilah musuhmu. Belok kiri ke Menteng Wadas Selatan. Kira-kira Bang Kaunis, kira-kira kalau kita terapkan ini di zaman Belanda dulu yang menjajah kita Indonesia, kira-kira kapan kita merdeka? Kok kita mau terapkan di zaman Belanda dulu? Gak akan bisa merdeka, gak akan bisa merdeka Bang Dio. Bisa merdeka kita secara logika. Kita maafkan biar kita dijajah. Makanya slogannya orang-orang Belanda dulu ketika mereka menjajah Indonesia, Gold Glory Gospel. Abang ngerti itu kan? Pernah belajar sejarah kan? Bang, makanya mereka kampanye yang membuat bangsa Indonesia merdeka bukan perjuangan bangsa kita Bang. Kenapa? Yang membuat Indonesia merdeka bukan perjuangan bangsa kita. Nah ini Abang tidak menghargai jasa para pahlawan dulu Bang. Ini antek Belanda ini teman-teman. Antek Belanda ini. Antek Belanda. Bang. Sekarang kutanya kau, terus perjuangan para pejuang itu apa itu kalau bukan mereka untuk berjuang untuk merdeka? Hah? Iya, kita hormati, kita hargai. Tetapi ketika proklamasi disampaikan, itu akibat Hiroshima itu dibom oleh sekutu Bang. Oh enggak, bukan. Enggak. Enggak ada kaitannya antara Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, enggak ada kaitannya itu. Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Sebentar. Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika karena Jepang lebih dahulu menyerang Pearl Harbor. Abang tahu nggak itu sejarahnya Pearl Harbor itu? Mereka lagi santai, lagi istirahat, diserang kapal induknya Pearl Harbor itu. Belok kanan ke Menteng Karang. Maaf ya, saya senang ngobrol, tapi saya harus kerja sekarang. Minta maaf Pak, saya harus pamit dulu turun dari room ini Pak. Oke Bang, oke. Iya. Terima kasih Bang ya. Jadi kemana Bang? Turun deh. Saya punya kerja Bang. Oh tiba-tiba kerja Bang ini. Ngeri kali ya Bang. Still awake.
Robik na bisa ini sebab cuma saya dan madam su. Oke. Ngerti apa ini? Walah. Kalian ini ya, yang kalian ajak orang diskusi itu bukan orang yang tinggal di Indonesia dia itu. Walah, ngeri kali di Roma tinggal di Indonesia itu. Nenek moyangku para pejuang Bugis di sana. Aduh, cemananya mereka itu. Mereka berjuang, mereka ceritakan kepada kami. Salah satunya Hasanuddin 555. Iya, Sultan Hasanuddin dan para pejuang-pejuang Muslim di tanah Sulawesi sana. Dibilangnya pula mereka kita merdeka karena Hiroshima